Kalau kita berbicara misalkan tentang atau kita mendengar kata khilafah atau khalifah, kira-kira hal pertama yang ada di dalam benak kita itu apa? Mungkin di beberapa tahun belakangan ini yang tergambar itu adalah tentang makar ya kepada pemerintah, merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan misalkan seperti tadi yang disampaikan Prof. Amin juga, atau konflik, bahkan ketika Allah Ta'ala baru berfirman pun sudah hampir terjadi konfliknya. Ini ngeri ini, malaikat dengan manusia masalahnya ini. Kemudian peperangan ISIS dan yang lain-lain. Biasanya yang tergambar ketika mendengar kata khilafah atau khalifah itu dalam benak kita. Kenapa? Ya tidak salah juga yang tergambar seperti itu, karena kalau kita perhatikan perjalanan awal istilah khilafat di dalam Islam yang dikenal, misalkan tadi sudah disinggung oleh Prof. Amin juga bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, hampir terjadi konflik ya internal umat Islam pada saat itu, di mana dua golongan sahabat Rasulullah SAW yang sama-sama berjuang dengan Rasulullah, golongan Muhajirin dan Ansor, sama-sama ingin mendominasi mungkin ya dengan kepemimpinan pasca Rasulullah SAW ini. Tetapi tentu bukan itu yang menjadi concern kita ya. Dan khilafat itu tentu bukan hanya tentang intrik politik atau merebut kekuasaan, karena kalau kita perhatikan dari Hadrat Ali misalkan ke Daulah Umayyah atau khilafah Bani Umayyah, ada yang menyebut seperti itu ya secara tidak langsung kan ada perebutan kekuasaan di sana. Kemudian terlebih-lebih dari Daulah Bani Umayyah ke Abbasiyah misalkan, itu lebih ngeri lagi misalkan. Nah, ini hal semacam ini, apakah khilafat itu hanya berisi seperti itu saja? Nah tentunya tidak seperti itu. Berbicara tentang khilafat Islam Ahmadiyah, pertama kali khilafat Islam Ahmadiyah ini tidak secara langsung dicetuskan, tetapi secara tersirat itu pada tahun 1905. Pertama kali dicetuskan bahwa akan ada kepemimpinan umat yang merupakan mazhar dari kekuasaan Allah SWT atau manifestasi dari kekuasaan Allah SWT pasca kewafatan pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ini beliau tulis tahun 1905 di dalam kitab Al-Wasiyat. Nah, jadi konsepnya itu sudah, benihnya itu sudah ditanamkan sejak 1905. Kemudian jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, berkenaan dengan Indonesia, saya kira mungkin yang kurang adalah sosialisasi Pak Prof. Sosialisasi, karena umurnya khilafat Islam Ahmadiyah itu per 27 Mei kemarin itu sudah 116 tahun. Dan saat ini di dunia sudah berdiri di lebih dari 220 negara di dunia. Bahkan di Israel pun sudah berdiri, kekhilafahan itu sudah berdiri. Hanya modelnya seperti apa mungkin nanti kita bisa sama-sama kaji. Landasan teologi dari berdirinya khilafat Islam Ahmadiyah adalah yang pertama ada Al-Quranul Karim, terkhusus surat An-Nur ayat 56. Atau kenapa kami menyebutnya ayat 56? Karena di kami bismillah di awal surat itu masuk ke dalam bagian daripada ayat-ayat surat tadi, kecuali surat At-Taubah. Nah ini di sini Allah Ta'ala jelas sekali. Ini adalah landasan utama kami bahwa khilafat Islam Ahmadiyah ini berdiri karena adanya ayat Al-Quran ini. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum. Jelas sekali janji yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dan juga yang beramal saleh dari antara manusia, dari antara kita itu adalah apa? La yastakhlifannahum. Ada dua huruf taukid di sana ya. Sungguh benar-benar dia akan menjadikan mereka khalifah. Fil ardi, di muka bumi. Khalifah yang seperti apa? Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana dia dahulu telah menjadikan orang-orang sebelumnya itu khalifah. Jadi ini teologi, landasan teologi yang pertama adalah dari ayat Al-Quran ini. Di sini juga tugas-tugas khalifah itu apa yang utamanya. Ini sudah disampaikan tadi oleh Bapak Amir Nasional. Kemudian yang kedua adalah bahwa kami meyakini bahwa hadis tentang periodisasi dalam Islam itu adalah benar.
tadi sudah dibahas juga, sudah disinggung juga tadi bahwa dimulai dengan kenabian Rasulullah SAW, kemudian beliau wafat, dilanjutkan dengan kekhalifahan. Khalifah yang menggantikan peran dari Rasulullah SAW, sehingga mungkin saat itu pertama kali ya di dalam sejarah Islam kata khalifah itu muncul. Khalifah artinya orang yang datang kemudian, berarti harus ada yang datang duluan kalau begitu. Atau pengganti, siapa yang digantikan? Artinya harus ada orang yang pergi yang digantikan. Nah, khilafatan ala minhajin nubuwah dalam periodisasi dalam sejarah Islam ini, yang kedua adalah pasca Rasulullah SAW wafat, yaitu kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yang semuanya menggunakan istilah Khalifatul Rasul. Adalah pengganti Rasulullah atau menjadi wakilnya Rasulullah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi setelah, dan itu semuanya demokratis ya Pak ya, Pak Prof ya, semuanya demokratis, dipilih secara, diserahkan kepada umat untuk memilih siapa yang akan dicalonkan, kemudian dipilih, sangat demokratis. Kemudian setelah itu berganti kepada dinasti Umayyah. Kita tahu dalam catatan sejarah bahwa dalam dinasti Umayyah itu tidak demokratis lagi ya, tetapi diangkat putra mahkota, diturunkan, kekuasaan itu diturunkan kepada yang ditunjuk atau putra mahkota. Kemudian ada juga sifat bagaimana kekuasaan mereka dijalankan dengan cara zalim dan sebagainya lah. Kemudian Rasulullah dalam membagi masa sejarah Islam itu terakhir Rasulullah mengatakan bahwa summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, di akhir nanti akan kembali, akan ada lagi kekhilafahan yang mengikuti tata cara kenabian, kekhilafahan yang menggantikan peran kenabian. Tapi di situ tidak dikatakan apa namanya, apakah bentuknya negara atau apa. Hanya khilafatan ala minhajin nubuwah, kehilafahan yang perannya itu menggantikan tugas-tugas kenabian. Nah ini jadi landasan teologi yang kedua adalah ini. Jadi agak serius ya Pak Taslim ya. Nah yang ketiga, landasan teologi yang ketiga tentu kenapa akhirnya kehilafahan di dalam Ahmadiyah ini muncul, yaitu tadi bahwa pada 1905 pendiri Jemaat Ahmadiyah ini yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau menulis sebuah buku namanya Al-Wasiyat, atau kita biasanya Risalah Al-Wasiyat, yang mana di dalam buku ini beliau menyampaikan bahwa setelah beliau wafat, kemudian tugas untuk yuhyidin wa yuqimu syariah, untuk menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan syariat, itu akan dilanjutkan oleh, akan ada orang-orang yang melanjutkan setelah beliau. Nah jadi di sini mungkin yang terakhir ini saya bacakan ya. Aku datang dari Tuhan sebagai sebuah penzahiran kudrat ilahi, sebagai penzahiran dari kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha kuasa, buktinya adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, kurang lebih seperti itu. Dan aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kalau mau melihat bagaimana kekuasaan Tuhan secara nyata, maka lihatlah aku. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian sesudah aku tiada, sesudah aku wafat, akan ada lagi beberapa wujud lain yang akan menjadi mazhar penampakan kudrat kedua. Ini landasan teologi ya dari sabda-sabda pendiri Ahmadiyah. Kemudian hal yang kedua adalah tadi mungkin di pertanyaan ya, ini khilafah Islam Ahmadiyah itu seperti apa gitu? Apakah bentuknya republik seperti mungkin Republik Islam Iran ya, atau bentuknya kerajaan seperti di Arab Saudi dan sebagainya, atau bagaimana? Konsep yang dibawa oleh khilafah Islam adalah konsep umatan wahidah. Persatuan yang tidak dibatasi oleh batas-batas negara, yang tidak dibatasi oleh teritori. Persatuan umat Islam yang tidak dibatasi oleh ras, tidak dibatasi oleh budaya, tidak dibatasi oleh teritori. Jadi umatan wahidah, umat yang satu. Nah kira-kira karena konsep ini, Prof, konsep ini konsep yang sudah dicanangkan sejak 1905 dan sudah dibuktikan. Jadi bukan sekedar konsep, teori yang sudah dibuktikan. Ketika suatu pemerintahan Islam misalkan secara politis, maka mudah sekali untuk menghancurkannya. Dengan kekuatan politik yang lebih besar bisa hancur. Atau dengan militer, ya kita tahu bahwa di luar lebih hebat lagi. Atau dengan kekuatan ekonomi, dibangunnya semata-mata kekuatan ekonomi, apalagi.
mudah sekali akan dihancurkan. Tetapi persatuan umat Islam yang dilandasi oleh semangat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada yang bisa menghancurkan. Baik itu kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer, tidak akan ada yang bisa menghapusnya, tidak akan ada yang bisa menghancurkannya. Karena semuanya tertanam di dalam hati. Meskipun teritorinya berbeda, misalkan saya di Indonesia, ada beliau dari Amerika. Beliau dari Amerika, kami masih tetap terhubung dalam satu ikatan kekhalifahan di bawah khalifah Islam ini, tanpa negara merasa terancam. Gitu. Ini bahwa khilafah Islam Ahmadiyah itu adalah yang sangat berbeda sekali dengan keinginan sebagian kelompok Islam yang mereka menganggap bahwa khilafah sebagai kekuasaan politik dan militer di seluruh dunia. Jadi basic kami kekhilafan ini bukan politik dan juga bukan militer. Khilafah Ahmadiyah tidak bersifat politik tetapi bersifat rohani dan keagamaan. Tidak bersifat politik tetapi bukan berarti Ahmadiyah mengharapkan politik. Bahkan pemimpin kami memerintahkan supaya setiap warga Ahmadiyah dimanapun mereka berada itu harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, misalkan dalam pemilu dan sebagainya, atau mau menjadi representasi dari partai politik misalkan silahkan saja gitu. Itu bahkan diharuskan memberikan kontribusi dalam kehidupan politik. Kemudian khilafah Ahmadiyah tidak bersifat politik tetapi bersifat rohani dan keagamaan. Jadi mungkin sedikit berbeda tadi ya Prof ya yang disampaikan bahwa Ahmadiyah itu mendukung konsep pemisahan antara negara dan agama. Mungkin di zaman Hadrat Abu Bakar seorang kepala pemerintah itu sekaligus menjadi kepala agama ya, kepala agama. Karena memang saat itu sistem pemerintahan seperti saat ini belum ada. Tetapi saat ini kalau apakah ada negara yang mau menyerahkan gitu? Pasti tidak ada. Menyerahkan kepada satu partai politik untuk membuat negara Islam, pasti tidak ada, dimanapun tidak ada. Bahkan itu masuknya ke makar mungkin ya. Jadi konsep seperti itu tidak pas diwujudkan saat ini. Karena tidak akan ada negara yang rela pasti. Konsep kehilafahan yang bersifat politik itu ya sulit untuk diwujudkan. Negara-negara itu sudah mapan saat ini. Jadi yang dibangun oleh Ahmadiyah itu bukan sistem negaranya, tetapi manusianya, manusia yang ada di negara itu. Kalau manusianya sudah manusia-manusia yang bertuhan semuanya, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, mau sistem apapun tentu akan tercipta kedamaian, akan tercipta keamanan, akan tercipta perdamaian. Dengan kami mendukung konsep pemisahan antara negara dan agama, karena kita tahu bahwa beragama itu adalah hak yang paling asasi ya bagi manusia. Dengan tetap menghormati keinginan beberapa pihak untuk mengambil berbagai macam jenis sistem politik yang sesuai untuk mereka, yang baik bagi administrasi publik mereka. Ahmadiyah sama sekali tidak mengharapkan kekuasaan politik. Walaupun negara Islam yang ideal menghendaki suatu kepala pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan sekuler dan keagamaan, lembaga khilafah dapat dan harus tetap fokus kepada permasalahan akhlak dan kerohanian saja. Memberikan tuntunan yang diperlukan oleh para pemimpin politik agar dapat menciptakan keadilan dan keharmonisan sosial. Jadi kurang lebih konsep khilafah Islam itu seperti itu. Konsep khilafah Islam Ahmadiyah itu yang tidak berpolitik, tetapi berfokus kepada keagamaan dan kerohanian. Artinya kerohanian di sini bahwa seperti yang pendiri Ahmadiyah sampaikan, saya datang ke dunia ini adalah untuk memperpendek jarak antara Tuhan dan hambanya. Karena di akhir zaman ini fitnah yang paling besar itu adalah apa? Manusia itu percaya kepada Tuhan tapi tidak yakin kepada Tuhan. Manusia itu mengimani ada Tuhan, tapi mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Seperti kalau mungkin analogi sederhananya, kalau ada di satu wadah itu, di satu kotak ada ular kobra yang tidak diberi makan berapa lama misalkan. Dikasih tahu di situ tuh ada ular kobra. Kira-kira ada yang berani memasukkan tangannya ke sana? Pasti tidak ada. Pawang ular sekalipun takut juga mungkin. Nah ini bagaimana keimanan itu di dada umat Islam itu sudah seperti itu, bahwa mereka tuh percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka tidak yakin. Sehingga tadi akhirnya keberimanan mereka yang mereka akui kepada Tuhan itu tidak dicerminkan oleh tingkah laku mereka.
Islam tapi tidak Islami, baca Quran tapi tidak akhlaknya tidak Qurani, sering ke masjid, keluar dari masjid malah tidak membawa kedamaian bagi lingkungan misalkan. Nah, inilah yang misi utama daripada pendiri Ahmadiyah itu. Yang sampaikan bahwa saya datang ke saya itu adalah untuk mendekatkan jarak itu antara manusia dengan Tuhan. Dan Jemaat Ahmadiyah itu adalah badan daripada khilafah tadi. Jemaat Ahmadiyah itu adalah badan khilafah, sedangkan khilafah itu adalah sistem yang berjalan di dalam Jemaat Ahmadiyah. Jadi khilafah itu sistem yang berjalan di dalam Ahmadiyah. Jamaah Ahmadiyah itu adalah badan daripada khilafah tadi. Nah, berkenaan dengan tadi ada sedikit dari Prof. Amin, mungkin kalau Pak Tasim mungkin sudah tahu ya. Apakah di Ahmadiyah pemilihan khalifah itu demokratis atau tidak? Jadi ketika seorang khalifah wafat, itu ada di Ahmadiyah itu namanya Majelis Intikhabe Khilafah, Dewan Pemilihan Khalifah. Dan perwakilannya itu ada yang ditunjuk, kemudian selain itu juga Presiden Jemaat Ahmadiyah di suatu negara atau Amir Nasional di suatu negara itu juga merupakan anggota dari majelis ini. Ada yang unik bahwa di dalam Ahmadiyah itu dalam pemilihan seorang khalifah itu untuk ditetapkan nanti dipilih di dalam satu dewan tadi, itu tidak boleh berkampanye atau mengkampanyekan nama, sangat terlarang. Dan itu bukan hanya di tingkat internasional untuk seorang khalifah, bahkan di tingkat pengurus tingkat lokal untuk memilih seorang ketua misalnya tidak boleh dikampanyekan. Kalau ketahuan dikampanyekan itu didiskualifikasi. Dan yang mengkampanyekannya tidak boleh mengikuti pemilihan. Jadi mereka datang ke sana dengan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menurunkan petunjuknya ke dalam hati anggota majelis ini, dewan ini, supaya Allah Ta'ala menunjukkan siapa yang dalam pandangan Allah Ta'ala baik untuk memimpin. Jadi seperti itu yang berjalan sejak kewafatan beliau di tahun 1908, 26 Mei 1908. Kemudian terpilih Khalifatul Masih yang pertama. Nah ini sudah ada 5 foto di sini dari khalifah yang pertama sampai khalifah yang kelima. Khalifah yang pertama beliau ini seorang hafiz Quran, juga seorang dokter, seorang alim juga, Hadrat Al-Hajj Hafiz Hakim Nuruddin. Beliau menjadi khalifah yang pertama dari 1908 sampai 1914. Waktu itu masih berdomisilinya di Kadian di India, di Provinsi Punjab. Kemudian pada tahun 1914 beliau wafat, dilanjutkan oleh Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Beliau paling lama memerintah sekitar 52 tahun, dari 1914 sampai 1965. Dan pada masa beliau inilah dakwah Islam Ahmadiyah itu sampai ke Indonesia di tahun 1923. Kemudian secara resmi ada perwakilan yang dikirim ke Indonesia tahun 1925, masuk lewat Serambi Mekah, lewat Tapak Tuan. Kemudian pada tahun 1965 digantikan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga. Beliau seorang hafiz Quran, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, dan kekhalifahannya hingga 1982. Jadi di tahun 1947 ketika terjadi pemisahan antara India Pakistan, khilafah itu dihijrahkan ke Rabwah, Pakistan. Dan dari saat itulah kemudian markas dari khilafah Islam Ahmadiyah itu ada di Rabwah, Pakistan, hingga terpilihnya Khalifatul Masih yang keempat. Di masa beliau ada persekusi yang sudah melebihi batas ya, sehingga khalifah kembali harus hijrah ke London. Ini juga menjadi pertanyaan, kenapa Ahmadiyah ini ya katanya agennya Inggris, katanya kan begitu ya. Kenapa? Karena markasnya aja di London. Bukan, masalahnya bukan itu, karena di sana itu selama orang itu menghormati hukum negara, tidak berbuat makar, tidak berbuat kerusakan, itu silakan boleh hidup, siapa saja boleh hidup di sana. Itu alasan sebenarnya. Dan mereka akan melindungi, menghormati dan melindungi siapapun yang ada di sana, yang mau menghormati hukum yang ada di sana. Itu sebenarnya alasannya. Kalau misalkan di Indonesia memungkinkan hal itu, tentu saya secara pribadi akan sangat senang sekali. Kemudian
juga Hadrat Khalifah yang keempat ini beliau pernah berkunjung ke Indonesia di tahun 2000. Diterima oleh Presiden Gus Dur di Istana Negara, kemudian oleh waktu itu Ketua MPR Bapak Amin Rais, juga mengadakan beberapa simposium internasional juga. Dan yang terakhir, yang sekarang pemimpin Khilafah Islam Ahmadiyah ini adalah Khalifatul Masih yang kelima, beliau Hadrat Mirza Masrur Ahmad, dari 2003 hingga hari ini. Berkenaan dengan tema seminar pada hari ini bahwa Khilafat Islam Ahmadiyah, kepemimpinan rohani, jalan menuju perdamaian. Ini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi ya, tidak perlu saya sampaikan lagi karena tadi Pak Taslim dan yang lain-lain sudah menyampaikan juga ya, bahwa yang jelas bahwa tadi bahwa untuk menciptakan perdamaian dunia itu tidak bisa dilakukan dengan jalan politik. Jalan politik dalam pengertian dengan sistem kekuasaan, sistem pemerintah itu tidak bisa. Terbukti hingga hari itu tidak bisa dilakukan. Kemudian dengan sistem militer misalkan, militer Islam yang mana yang kuat? Bahkan kalau berbicara kekuatan militer mungkin hanya Pakistan saja yang punya bom nuklir ya, yang lain tidak punya. Itu pasti tidak mungkin tercipta dengan kekuatan militer. Yang bisa menciptakan mereka adalah apa? Rasa persaudaraan antar sesama. Rasa persamaan, rasa persaudaraan antar sesama. Sehingga pada saat ini salah satu negara yang di dalamnya ada berdiri Jemaat Ahmadiyah, bahkan masjid Jemaat Ahmadiyah itu Israel, Pak. Di Haifa atau di Kababir itu ada masjid kita di sana. Ketika 7 Oktober terjadi peristiwa yang memicu ya sampai saat ini. Itu pada 30 Oktober kalau tidak salah, masih di tahun yang sama, itu masjid kita di sana dijadikan tempat untuk interfaith simposium. Jadi semua para penganut agama, para pemimpin agama yang ada di sana, di kawasan itu diundang untuk menyamakan persepsi bahwa tidak boleh masuk ke dalam konflik ini. Bahwa kita semua agama itu mengajarkan hal yang sama, yaitu beribadah kepada Tuhan, kemudian berbuat baik kepada manusia, dan mengajarkan kedamaian. Tidak ada yang mengajarkan kepada kerusakan. Jadi beliau tadi sudah di video yang di awal disampaikan juga, beliau banyak sekali berkunjung ke seluruh dunia untuk menyampaikan dan mengajak manusia ke arah perdamaian. Beliau juga mengadakan seminar agama-agama yang pada 11 Februari 2014 itu diselenggarakan di London. Dan tema pada saat itu yang diangkat adalah Tuhan di abad 21. Di situ hal yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa semua agama besar di dunia mengajarkan ibadah kepada Tuhan dan cinta serta kasih sayang terhadap umat manusia dalam bentuk aslinya. Beliau sampaikan bahwa jika ajaran yang asli ini, yang orisinal ini ditegakkan saat ini, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis, bebas dari konflik dan perang. Jadi saling mengingatkan kepada seluruh pemeluk agama bahwa ajaran agama itu intinya itu adalah kurang lebih sama. Itu tadi mungkin hablum minallah dan hablum minan nas ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak kelebihan ya. Terima kasih, jazakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.